seperti tadi sebelumnya saya sudah sempat sebutkan ya, gas dan remnya itu mungkin maksudnya gasnya adalah gas perekonomian, remnya rem dari masalah kesehatannya, COVID-nya sendiri yang harusnya menjadi lebih baik, lebih landai atau bahkan hilang. Tetapi permasalahannya dua-duanya ini harus seimbang. Jangan jadinya yang lebih kemudian karena gasnya ditekan terus, ekonominya ditekan terus, kesehatannya mungkin dilupakan. Ya. Dan ini yang kejadian selama hampir 2 bulan ya, 1,5 bulan relaksasi ini, kita bisa melihat bahwa perekonomian memang cukup membaik, tetapi kemudian masalah kesehatannya ternyata tidak membaik. Ya, ada trade off-nya yang kemungkinan besar akan menjadi permasalahan lebih lanjut lagi ke depan-depannya. Kalau misalnya masalah kesehatan itu belum bisa dipecahkan dalam waktu beberapa bulan ke depan, ya akibatnya perekonomiannya juga tidak bisa akan optimal. Contohnya ya, selama 1,5 bulan ini ekonomi itu sudah menanjak memang, tetapi tetap aktivitas perekonomian kita mengikuti aktivitas perekonomian ini day to day dengan beberapa indikator cepat, itu tersedia juga di website CSIS. Kita bisa lihat bahwa aktivitas ekonomi itu masih di bawah 15-20% dibandingkan dengan normal, dan itu stagnan di sana. Karena apa? Karena COVID-19-nya sendiri belum habis-habis, belum hilang-hilang. Apalagi kalau nanti kemudian menanjak lagi, ini bisa turun lagi perekonomiannya. Jadi ya remnya ini juga harus dimainkan dengan baik. Dan permasalahannya tim yang sekarang ini saya melihat fokusnya lebih banyak adalah di perekonomiannya. Apakah kemudian masih bisa menjaga masalah kesehatannya? Ini kok saya agak ragu ya. Karena dari tim-timnya ini sendiri pun juga saya belum melihat adanya keterlibatan berbagai pihak yang memang sudah biasa menangani bencana. Bahkan gugus tugas yang sebelumnya itu kan juga dilebur, dijadikan satu ya. Dan takutnya kemudian permasalahan kesehatannya ini sama sekali ditinggalkan, yang dalam jangka waktu menengah kemungkinan tidak akan membawa dampak perekonomian yang baik. Selain tim secara umum, pandangan pribadi Anda akan sosok seorang Erick Thohir sebagai Menteri BUMN yang terlibat membawai langsung tim ini seperti apa Pak? Karena juga banyak kaitannya dengan pemulihan ekonomi. Ya, kalau pemulihan ekonomi saya pikir kita bisa mungkin mengandalkan Pak Erick Thohir ya, tetapi seharusnya memang masih ada lagi satu orang gitu yang memang sudah biasa menangani bencana, yang sudah idealnya biasa figurnya juga, siapa Pak? Kalau mungkin ada figur di dalam benak Anda. Di Indonesia ini sebenarnya banyak sekali yang punya pengalaman dengan bencana kan. Kita sebenarnya punya bencana kan sering sekali, walaupun mungkin tidak semasif, tidak setinggi skala COVID-19 ini gitu ya, dan dampak ekonominya juga tidak setinggi yang sekarang. Tapi mulai dari tsunami Aceh, dari berbagai gempa bumi, itu kita sudah biasa, dan kita punya banyak orang-orang yang biasa menangani bencana seperti itu. Dan mungkin juga kita juga sebenarnya banyak punya ahli-ahli kesehatan yang punya pemikiran cukup baik untuk menanggulangi permasalahan kesehatannya itu sendiri. Yang sayangnya selama 3 bulan, 4 bulan ini belum terlalu baik ya. Menurut saya belum terlalu baik dijalankan.